Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hikmah puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, disebutkan bahwasanya kurang lebih ada 5 poin hikmah puasa. Yang pertama yaitu asyukur. Kita berpuasa secara tidak langsung untuk memunculkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena tatkala kita berpuasa, kita diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum dari mulai fajar hingga terbenamnya matahari. Dan ketika berbuka, di situ kita bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum. Allah kasih kita 11 bulan untuk nikmat makan, untuk nikmat minum. Apakah kita pernah bersyukur atas nikmat tersebut? Yang padahal masih banyak saudara-saudara kita yang masih sulit untuk makan, sulit minum. Orang yang sanggup atau mampu makan atau minum itu termasuk orang yang kaya, orang yang mampu. Kenapa? Karena dia tidak diwajibkan untuk menerima zakat. Standar orang menerima zakat itu berupa fakir dan miskin, yaitu mereka yang tidak mampu makan, tidak mampu minum, atau kekurangan makanan, kekurangan minuman. Artinya orang yang mampu makan, mampu minum, berkecukupan, dia termasuk orang yang mampu, tidak termasuk mustahik zakat. Maka orang tersebut adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ia syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian coba-coba hitung nikmat Allah, maka yakin tidak akan mampu menjumlahkannya. Dan rasa syukur ini bisa tercukupi atau terpenuhi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan 3 hal. Yang pertama, asyukur bil lisan, syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah tatkala mendapatkan nikmat dari Allah berupa makanan, berupa minuman dan yang lainnya. Dan itu merupakan pengakuan kepada Allah sang pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai seorang hamba tatkala dia makan atau minum yahmadillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur kedua yaitu iqrarun bil janan, meyakini di dalam hati, meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya seluruh nikmat yang ia rasakan, seluruh nikmat yang ia terima, yaitu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Daud alaihissalam pernah bermunajat, Ilahi kaifa ashkuruk, ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu?
Fa inna syukra ni'matun minka alayya, karena sesungguhnya syukur itu pun, rasa syukur itu pun adalah nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Qala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, Al-an syakartani ya Daud, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku wahai Daud. Artinya di sini Nabi Daud meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya nikmat yang ia terima, nikmat yang ia rasakan seluruhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur yang ketiga untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beramal. Dengan beramal ibadah, beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman dengan bahasa i'malu, beramallah. Beramal ibadahlah. Itu merupakan rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Jami'ul Bayan yang disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan bahwasanya salat ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal ibadah yang lainnya berupa amal soleh adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang pertama yaitu asyukur, agar memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua yaitu tarwidun nafs, menjinakkan nafsu. Kenapa? Karena di saat kita berpuasa nafsu kita itu melemah. Dan di saat melemah maka kita dengan mudah menjinakkan nafsu tersebut. Karena nafsu ini merupakan musuh terberat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwik nafsukallati baina jambaik." Musuh terberat bagimu adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'allamati 'Allamil Ghuyub. Dan di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa tingkatan nafsu. Ada yang pertama nafsu ammarah bisu. Nafsu yang memerintahkan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik, perbuatan dosa ataupun maksiat. Oma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada yang kedua yaitu nafsu lawamah, masyaallah. Nafsu lawamah. Nafsu ini mencela perbuatan buruk namun masih ada potensi untuk melakukan dosa. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, Allah berfirman. Kemudian nafsu yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada juga yang keempat nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang kelima namanya nafsu maradiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Radiyah. Ada yang ke-6 yaitu nafsu maradiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Dan yang terakhir yang ke-7 yaitu nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nafsu ini hanya dimiliki oleh para nabi, dimiliki oleh para rasul. Yang mana nafsu ini tidak pernah mendorong untuk melakukan maksiat, karena nafsu ini telah Allah tundukkan khusus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu
menghilangkan sifat-sifat hewani di dalam diri kita. Karena kita ini mustarak, ikut serta dalam sifat-sifat hewan. Kita makan, hewan pun makan. Kita minum, hewan juga minum. Kita tidur, hewan juga tidur. Berbeda dengan malaikat. La akla lahum, wala syurba lahum, wala nauma lahum. Malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat itu tidak tidur. Seluruh waktunya hanya digunakan untuk ibadah, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berpuasa, kita melatih nafsu kita melatih jiwa kita untuk memberhentikan sifat-sifat hewani tersebut sejenak. Kita gunakan waktu tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nafsu kita terdidik bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat yaitu himayatus sihah. Kita berpuasa selain merupakan perintah Allah dan bernilai ibadah, kita mendapatkan pahala. Kita juga mendapatkan satu bonus yaitu berupa kesehatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'idatu baitud da' wa qillatut ta'am ummud dawa." Sesungguhnya perut ini adalah rumahnya penyakit. Wa qillatut ta'am ummud dawa. Dan sedikitnya makan, yaitu dengan berpuasa, adalah induknya obat. Dalam riwayat lain, Rasul menyebutkan al-himyatu qillatut ta'am. Pencegah penyakit adalah dengan sedikitnya makan. Bahkan Nabi juga mengisyaratkan dalam satu hadis, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, hikmah puasa yang terakhir yaitu al-'atafu 'alal fuqara wal masakin. Agar memunculkan rasa empati kepada fakir miskin. Fakir miskin ini mereka berpuasa tidak hanya 1 bulan, bahkan bisa tahunan. Kadang mereka makan 1 hari, kemudian mereka tidak makan. Maka dengan kita berpuasa, kita bisa merasakan seperti apa rasa lapar itu, bagaimana rasa lapar itu. Dan akan timbul di dalam hati kita rasa kasih sayang kepada fakir miskin, rasa empati kepada fakir miskin. Dan hal ini diwanti-wanti, diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun ila dhanbihi wa huwa ya'lamu bih. Nabi katakan, tidak beriman kepadaku orang yang tertidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dia kelaparan dan dia yang tidur mengetahui hal itu. Jadi dia tidur dalam keadaan kenyang dan dia tahu saudaranya, tetangganya dalam keadaan lapar, dia tidak kasih tahu. Kata Nabi, keimanannya belum sempurna kepadaku. Ada seorang sufi, imam besar, yaitu Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Tatkala ditanya, wahai imam, ayu sautin musik haram? Seperti apa sih musik yang haram itu? Suara musik yang haram itu seperti apa, wahai imam? Beliau menjawab, suara musik yang paling haram adalah suara sendok-sendok di atas piring orang-orang kaya yang terdengar di telinga orang-orang fakir miskin, dan dia tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin tersebut. Itu adalah suara musik yang paling haram. Jadi orang-orang kaya yang mana beliau makan-makan, sendok dan piringnya terdengar suaranya di telinga-telinga orang fakir miskin, dan dia
atau mereka orang-orang kaya tersebut tidak mau memberikan makanan sehingga orang-orang fakir tersebut kelaparan. Kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.